Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Hukum Perbankan Syariah yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Nur Fadilah dengan NPM 1802091044 dan rekan saya yang bernama Bayu Dwi Rianto dengan NPM 1802091012. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi jaminan dan pembiayaan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang berkewajiban pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Falsafah pembiayaan. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Falsafah yang harus diterapkan dalam bank syariah dalam menjalankan operasionalnya yaitu menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Menghindari penggunaan sistem presentasi untuk membebankan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Lalu, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Lalu ada menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas uang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Kemudian yang dimaksud riba di sini adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah haram. Walaupun tidak berlipat ganda, riba itu ada dua macam, yaitu nasi'ah dan fadl. Riba nasi'ah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadl adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. 2. Menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya dengan mengacu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus mempunyai dua aspek yang sangat penting, yaitu aspek syar'i dengan aspek ekonomi. Tujuan pembiayaan yaitu mencari keuntungan dan membantu pemerintah. Prinsip-prinsip pembiayaan yaitu ada prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil itu adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk seperti mudharabah, musyarakah, dan muzaraah. Lalu ada prinsip jual beli. Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Prinsip ini terdapat dalam produk bai al-murabahah, bai al-muqayyadah, bai al-mutlaqah, dan bai'ah as-salam, bai al-istisna. Lalu ada prinsip sewa menyewa, yaitu prinsip ini dibagi atas dua jenis akad, yaitu akad ijarah dan akad ijarah
Muntabihabi Atlamlik. Jenis-jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan, ada pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja. Jika dilihat dari segi tujuan pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, ada pembiayaan konsumtif, ada pembiayaan perdagangan. Dilihat dari segi jangka waktu, ada pembiayaan jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Jika dilihat dari segi jaminan, pembiayaan dengan tanpa jaminan, dan ada pembiayaan dengan jaminan. Dilihat dari sektor usaha, pembiayaan pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan profesi, dan stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk menekankan arus inflasi, dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Sebab-sebab pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Misalnya, kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan pemodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. Pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Langkah pengamanan yang dilakukan Bank Syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Yaitu, sebelum realisasi pembiayaan, berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi atau pengikat anggunan jika diperlukan. Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dilakukan. Setelah realisasi pembiayaan bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode pemohonan, yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal, pencairan dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank. Jangan sampai bocor, dalam arti lari dari core kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembiayaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah. Resiko yang terjadi dari pinjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Bank Syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Analisis sebab kemacetan meliputi aspek internal dan aspek eksternal. Lalu ada menggali potensi peminjam, melakukan perbaikan akad, memberikan peminjaman ulang dalam bentuk pembiayaan qard al-hasan, murabah atau mudorabah, penundaan pembayaran, memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru, memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Penyelamatan pembiayaan bermasalah. Bentuk-bentuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah. Dari ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi penurunan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya Cinta Nur Fadila mengakhiri video presentasi hari ini. Terima kasih telah menonton.
Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.